Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Alisan dengan nomor induk mahasiswa 0879359927 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas 3, yaitu praktikum SNOT, yang mana uh, dibimbing oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Rudolf Sinaga, pada aktivitas belajar 12. Di tugas 3 kali ini, saya diinstruksikan untuk melakukan instruction detection atau prevention system, yaitu praktikum SNORT IDS dengan panduan modul praktikum 3. Pada panduan ini, lakukan setiap tahap praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang sesuai pada e-learning dan BMP MSCM 4404 keamanan jaringan. Kemudian laporkan penilaian, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan perkenalan mahasiswa, langkah-langkah praktik, hasil analisa praktik yang telah dilakukan. Kemudian kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, di sini saya sudah mendownload file panduannya. Langsung saja untuk masuk materinya. Tahap persiapan praktikum instalasi SNORT. Untuk menunjang praktikum ini, instalasi SNORT dibutuhkan beberapa hal berikut ini, yaitu dua GUIS OS pada firmware workstation atau VirtualBox, file tambahan praktik SNORT IDS yang sudah dipersiapkan pada folder SNORT IDS yang terdiri dari perangkat lunak WinChap versi 4.1, tools yang digunakan sebagai penghubung agar aplikasi bisa memperoleh dan mengirim paket jaringan melalui tumpukan protokol, perangkat lunak SNORT versi 2.9.0.4, kemudian .NET++, kemudian konfigurasi snort.conf, terus file-file konfigurasi yang digunakan untuk memperbarui fordol, preports underscore rules dan show underscore rules. Tahap pelaksanaan 2.1 praktikum SNORT atau prevention system. Praktikum SNORT, instalasi SNORT, konfigurasi topologi. Di sini saya sudah menginstal topologinya, yaitu saya memiliki sebenarnya 3 VMware, yaitu ada SNORT 1, ini PC 1, terus web telnet, kemudian SNORT 2 untuk PC 2-nya. Masing-masing menggunakan Windows 7 yang versi basic, yang home. Oke, dan konfigurasi IP-nya atau dengan konfigurasi jaringannya menggunakan jaringan yang saling menghubung mereka. Oke, dalam melaksanakan praktikum ini, Anda akan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari aktifkan GUIS OS Windows 7, ini sudah. Lakukan instalasi WinChap pada sistem operasi berikut. Oke, lakukan instalasi WinChap pada sistem operasi tersebut. Oke, WinChap di ini ya, saya sudah menyiapkan WinChap-nya. Kemudian setelah instalasi
WinPCEP, kemudian lakukan instalasi Snort. Oke. Kemudian setelah menginstalasi Snort dan WinCap pada apa namanya GUES-nya, langsung masuk ke praktikum mode Snort. Pada praktikum ini Anda akan mencoba Snort dalam beberapa mode. Mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis sebagai berikut. Oke. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke cd snort underscore bin. Perintah ini akan menjalankan snort dan hanya menampilkan header IP, TCP, UDP, ICMP. Contoh hasil sniffer. Untuk menghentikannya, Ctrl C. Pada mode sniffer, snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Perhatikan sintaksis ditambahkan option D sehingga menjadi konsol C snort bin snort /vd. Konsol akan menampilkan hasil sebagai berikut. Contoh hasil sniffer yang lebih deskriptif, dampaknya Snort akan menampilkan data paket header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data link, lakukan ini. Si snort/bin snort VDA. Contoh hasil mode sniffer yang lebih deskriptif dan menampilkan header data link menggunakan snort menggunakan paket logger akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis sebagai berikut. Amati hasilnya, periksa folder snort/log. Mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode Network Instruction Detection dapat digunakan dengan menggunakan sintaksis berikut. Oke. Mode NIDS tambahan argumen min-c merujuk ke file konfigurasi Snort. Pada perintah di atas, konfigurasi bernama snort.conf hasil pemantauan yang dilakukan Snort dicatat dari dalam folder log. Oke, langsung saja masuk ke mode sniffer dulu ya. Ini kita di Snort 1. Oke, di command prompt. Oke,
Ini taruhnya di C. Kemudian sonor min V. Oke, melanjutkan. Uh, dengan menghentikan snort min V. Di sini perintah ini akan menjalankan snort dan hanya menampilkan header IP dan TCP/IP, yaitu menampilkan headernya saja. Kemudian di sini kelihatan ya bahwa IP-nya sudah ada, dan juga TCP, UDP, ICMP itu kelihatan di sini dengan menggunakan snort min V. Kemudian untuk menghentikannya Ctrl C. Oke. Lanjut. Setelah berhenti dari mode sniper, Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Kemudian perhatikan jika sintaksis ditambah dengan option D atau VD, sehingga menjadi seperti ini, konsol akan menampilkan hasil sebagai berikut. Berarti Snort min VD. Oke. Di sini dampaknya Snort akan menampilkan ya. Di sini kan sudah tampil nih. Menampilkan data paket serta header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data link. Jadi yang pertama dulu nih, Snort akan menampilkan seperti ini ya. Jadi ini uh, contoh hasil sniper yang lebih deskriptif ini sudah kelihatan mirip bahwa uh, Snort akan menampilkan uh, data yang lebih deskriptif lah, lebih jelas datanya. Oke, setelah yang ini, dampaknya Snort akan menampilkan data paket. Oh, untuk yang contoh hasil Snort deskriptif seperti ini, dampaknya Snort akan menampilkan data paket serta header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data link, lakukan ini, yaitu Snort Snort min VDA. Oke, saya Ctrl C dulu. Berarti Snortnya Snort min VDA. Oke, tunggu.
Oke, di sini sudah terlaksana. Contoh hasil sniffer yang lebih deskriptif dan menampilkan header data link. Mengaktifkan snort dengan menggunakan mode package loader akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt menggunakan sintaksis sebagai berikut. Oke, yang nomor 7, gambar 7 sudah sesuai ya. Sekarang masuk ke 2. Oke. Kemudian kita ketik snort, belum masuk. Snort mindef basis ini C ke snort log. Oke, bentar. Oke, kemudian dengan mengetikkan uh, snort snort mindef min i c terus titik 2 slash snort slash log, amati hasilnya dan periksa folder snort log. Oke, sekarang periksa folder snort log directory snort.log. Snort di sini. Oke, sebentar, notepad plus plusnya ya. Harus ada notepad plus plus. Oke, installing dulu si notepad plus plusnya. Di sini kelihatan ya ada log di sini, ada komunikasi antara device. Oke,
Setelah periksa folder snort log, di sini ada kode-kode, ada log snort dari hasil kode yang tadi di snortnya. Oke. Kemudian jadi di sini benar ya, kalau nomor 2 itu ada lognya. Kemudian mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network instruction detection. Dapat dilakukan dengan menggunakan sintaksis berikut. Oke, Ctrl C dulu. Snort min D. Snort min D. Kemudian min L. Kemudian C slash snort slash log. Kemudian min C snort etc snort dot conf. Cek lagi. Snort min D min L C slash snort slash log min C ini oke. Slash snort slash etc slash snort dot conf. Oke. Oke, mengaktifkan snort menggunakan mode network instruction detection dapat digunakan menggunakan ini. Oke, sepertinya sudah aktif. Untuk mode NIDS tambahan argumen min C merujuk ke file konfigurasi snort pada perintah di atas. File konfigurasi bernama snort.conf. Hasil pantauan yang dilakukan snort dicatat dalam folder log. Oke. Kemudian praktikum konfigurasi snort. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi snort yang telah disediakan. Ganti file snort.conf yang terdapat c snort/etc dengan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder tempat dalam folder praktek modul 6 snort IDS. Oke. Oh, ini snort.conf ya. Kita ganti snort.conf pada snort/etc di snort/etc. Apa tadi yang sudah disediakan pada praktikum? Oke, kita paste, kemudian copy and replace. Sudah sepertinya. Gantikan. Oke. Kemudian gantikan folder pre-routes underscore rules dan rules yang terdapat pada snort dengan folder yang terdapat pada folder bahan praktikum. Berarti balik lagi ke praktikum 6. Di mana tadi? Snort internals, snort rules. Oh, ini ganti ke yang tadi berarti. Oke.
Oke. Ini tinggal di copy aja. Ganti folder preproc underscore rules dan show rules yang terdapat pada sysnord dengan folder yang terdapat pada bahan praktikum modul 6. Saya cek dulu. Nordnya ini. Oh, berarti ini gantinya itu begini caranya. Node rulesnya di copy, kemudian snort. Nah, di sini di paste. Apa tadi? Rules dan paste. Tunggu. Di sini kan ada prospect rules. Berarti kita itu pre-approach rules dulu. Pre-approach rules kita ganti dulu pre-approach rules. Kita replace aja. Jadi udah belum ya? Coba ulang ini. Oh, sepertinya sudah. Kemudian rules, yang bagian rulesnya juga rules di cut. Jangan cut deh, di copy aja. Copy dulu. Kita copy ke apa tadi, rules ya. Ganti ke rules dulu. Oke. Kemudian show rules. SO underscore rules. Oke. Pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap Snort dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jalankan command prompt. Oke. Masuk command prompt lagi. Ulang dari awal ya.
folder bin berarti. Kita masuk ke CD. Aduh, nggak bisa copy paste. Snort bin ya. Kemudian eksekusi file snort menggunakan perintah oke. Ini apa ya? Ini snort kah? Ini perintahnya snort sepertinya ya. Harusnya ini snort ini. Nah, ini bentar, ini kurang tepat, mohon maaf ini. Kenapa kok harus snort? Yang benar itu snort. Oke. Setelah saya mengetikkan snort pada kali ini, di sini eksekusi file snort dengan mengetikkan snort kemudian tekan enter sehingga muncul tampilan seperti ini. Oke. Hasil uji konfigurasi snort di sini berhasil ya. Kemudian ketik snort min W-nya besar untuk melihat daftar alamat fisik IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Oke. Ini saya kontrol C dulu. Kemudian snort min W. W-nya besar. Untuk melihat daftar alamat fisik IP address, nama device, dan indeks adapter yang terpasang pada host. Oke, di sini menampilkan indeks interface yang digunakan snort ya. Di sini untuk indeks 1 physical address-nya ini sudah kelihatan, kemudian IP address-nya, kemudian device name, kemudian description. Oke. Kemudian Intel Pro 1000 MT connection, ini koneksinya kelihatan. Kemudian pada tampilan yang terlihat
nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang lewat jaringan adalah 1. Jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt ketik snort -dev -i 2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang digunakan oleh Snort. Snort, oke, di sini, maaf. Snort, kemudian -dev, -i, kemudian 2 dan tekan enter. Oke. 2 adalah nomor indeks dari network gitu. Snort, -dev, -i 2. Kemudian untuk praktikum ini kita gunakan Snort -dev, -i 1. Snort -dev, -i 1. Oke, running in package to mode initializing sampai tadi. Oke. Anda bisa melihat scroll text dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet device aktif operasional. Oke, tunggu dulu seperti tadi. Oke, melanjutkan yang tadi. Maaf, saya potong-potong karena PC saya kehabisan RAM. Oke, ini. Nah, kayak gini. Mana tadi ya? Mohon maaf Bapak dosen, ini saya agak putus-putus prakteknya karena PC saya kehabisan RAM. Ini baru normal lagi. Oke? Mana tadi? Oke. 5. Jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih mengaktifkannya, pilih nomor 2 ya. Kemudian untuk praktikum ini kita menggunakan perintah snort -dev -i 1. Anda akan melihat scroll text command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif operasional. Oke, di sini tadi saya menunggu lama dan sudah aktif ya, bahwa ini hasil uji coba menggunakan indeks interface nomor 1. Kemudian biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping alamat PC lain, misalnya ping ke 192.168.40.200. Oke, kita harus buka command prompt lagi. Saya akan coba ping 192.168.40.201. Oke. Oh, di sini nambah ya. Aktivitas di perintah ping tersebut akan tertangkap oleh Snort. Betul. Ping di sini tertangkap oleh Snort. Di sini pingnya itu tertangkap oleh Snort ya. Bahwa ada pingan di mana PC yang satu ini, Snort 1 itu mencoba ping ke 201 tadi, PC 201. Dan ini terdeteksi oleh Snort ini. Kemudian setelah itu aktivitas dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh Snort, betul.
menampilkan hasil uji coba Snort menangkap paket isi MP. Betul, tadi masuk ya paket isi MP-nya. Mana tadi? Aduh, hilang. Mana tadi ini bahwa ping-pingannya itu masuk. Tutup kedua Windows Command Prompt, lalu tutup kedua Windows Command Prompt tersebut, verifikasi terhadap instalasi Snort dan memicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Oke, Snortnya sudah berfungsi dengan benar karena buktinya tadi ketika saya mengping itu bahwa pingnya itu berjalan ya. Berikut Anda akan menyiapkan rules dan apa memperbarui konfigurasi Snort. Konfigurasi file snort.conf berlokasi di c/snort etc. Oke, tadi di c snort kemudian snort etc. Aduh, mohon maaf saya salah klik. Kemudian di ini kita buka ya, kita buka di Notepad++ snort.conf ya. Kemudian scroll ke bawah hingga baris home_net di 17. Di berapa? Di 48. Oke, ini ada ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang Snort. Oke. Kemudian kita ND-nya kita ganti 192.168.40.50. Oke. Kemudian variabel eksternal underscore tetap biarkan saja. Scroll ke bawah hingga menemukan rule path, pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules approach dan rules berada. Scroll ke bawah rule path. Oke. Scroll ke bawah hingga menemukan rule path, pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, approach rules dan rules berada. Ke bawah lagi nih 205. 204, 205. Maaf, 204, 205. Oke, ini. Di sini variabel rule path snort rules, kemudian variabel preports underscore rule underscore paths itu masuknya ke si snort underscore preports underscore berarti saya tambahkan yang ini ya, yang apa namanya, variabel so underscore rule, sabar saya harus lebih teliti, rule underscore path, kemudian itu masuknya ke C, kemudian slash snort, S-nya gede ya, snort, kemudian ini slash so sorus, ada nih. Oke. Memperbarui lokasi rule path pada file snort.conf. Simpan pembaruan terhadap file snort.conf. Oke. Oke, ini sudah ya. Kita save dulu. Save. Control save.
Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file isi mp/inforules dengan menggunakan Notepad++. Sabar, saya agak kurang kelihatan. Isi mp/inforules. Oke, isi mp/inforules. Inforules. Snort, kemudian rules ya, kita masuk ke rules dulu. Kemudian isi mp/inforules. Isi imp isi imp A B C D E F G H. Sabar, saya cari dulu. Oh, ini ada open with Notepad++. Kemudian bagian 41. Mohon maaf agak ngeframe. Di 41 ya. Hmm, isi mp/inforules ini arahkan ke folder snort_bin. Oke, bentar saya cek dulu. Ini buka command prompt. Change directory, ketik snort min I 1 A console. Oke, oke, oke. Ketik snort, belum masuk ya. Snort min I 1 min A besar 1 konsole min C C titik 2 snort slash etc slash oke slash snort etc slash snort dot conf spasi L ya, ini spasi min L
spasi L C slash ini snort slash log min k spasi AS CI dan enter untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter index 1. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian menampilkan hasil indeksi terhadap konsol dan jika terdapat paket membahayakan dicatat ke dalam slash dot log. Kemudian jika konfigurasi sudah selesai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol. Oke. Di sini snortnya sudah standby. Jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, periksa kembali konfigurasi file snort.conf. Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 4050. Aktivasi ini merupakan bentuk simulasi ping flood jika snort berfungsi. Seharusnya membagikan alat tersimpan dalam file log. Oke. Kemudian konsol pada mesin snort menangkap aktivitas. Oke, langsung. Praktikum membangkitkan alat. Pada bagian ini, Anda akan mencoba menjalankan snort dengan mode Needs Network Instruction Detection System dan membangkitkan alat ketika melanjutkan ke bagian nomor 10. Setelah eksekusi snort pada konsol, saya sudah melakukannya ini di snort 1 ya. Sudah terkoneksi, tidak ada error. Walaupun tadi sempat error, tapi saya sudah ngebenarinya, udah aman gitu ya. Sekarang Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.201 ke 192.168.40.50. Berarti di host 200 ya. Berarti di web telnet ini. Oke. Oke. Ini 201. Ping 192.168.40.50 minte. Oke. Sini udah minte ya. Kemudian coba kita cek di snort-nya. Oke, ini masuk ya. Kemudian konsol pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut. Ini benar apa adanya kalau misalnya ternyata konsol snort itu mendeteksi gitu. Kalau misalnya ada ping dari si host 200 tadi, si web telnet. Kalau misalnya web telnet ini melakukan ping secara terus-menerus terhadap snort 1 yang punya akhiran IP address-nya 40. Kemudian snort mendeteksi ping flood, mencatat dalam log gitu. Snort menghasilkan file log. Kemudian buka file log tersebut dengan menggunakan Notepad++. Jadi di snort log ya.
di snort log, maaf, snort log. Nah ini ada nih, kita buka yang acmp echo.eds. Nah di sini kebuka ya. Buka file log tersebut dengan menggunakan Notepad++. Terbuka. Paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICIP_info_rules. Oke, sudah, ini berarti sudah connect. Kemudian, praktikum membagikan RLED. Pada bagian ini, Anda akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS, Network Instruction Detection System, dan membangkitkan RLED ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi pada file snort.conf, varlog IP, sekian-sekian. Kemudian konfigurasi tersebut diharapkan untuk menyebabkan snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama arlet IDS setiap kali IP 192.168.5.56 melakukan akses TCP dengan pesan berupa PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Contoh di atas mengandung sebuah variabel IP log_IP. Variabel tersebut dapat digunakan dengan menulis $log_IP yang akan didistribusi dengan nilai sesungguhnya. Untuk mencoba konfigurasi tersebut, langkah berikut ini edit file snort.conf menggunakan Notepad++. Tambahkan sintaksis berikut. Oke, coba ya. Kita coba di snort 1 berarti. Kita close dulu. Ini biarkan mungkin ya, ini biarkan ya. Edit file snort.konfigurasi. Varlog. lrot tcp $log underscore IP aneh ada ini, kemudian aneh kirimkan pesan message PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Kemudian kita kasih ini, kasih ini, oke sudah. Sheet 1, oke. Nah sudah, Ctrl S,
Simpan hasil pembaruan file snort.conf. Masuk ke command prompt, kemudian eksekusi snort dengan menggunakan sintaksis berikut. Oke, masuk ke command prompt. Snort. Masuk ke mana dulu ini? Snort bin dulu. Snort min D min L. Ini C-nya C kecil apa C gede? C kecil gede. C slash snort slash log min C. C slash snort slash etc slash snort dot conf. Oke. Melalui PC yang beralamatkan 16840/100. Oke, ini berarti PC yang ini berarti PC Snort 2 nih. Melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.600, akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau Telnet ke PC lain. Kembali ke PC yang sebelumnya, mengaktifkan Snort, kemudian folder log. Pada folder tersebut akan muncul file baru bernama arlet.ids. Melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100, akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau Telnet ke PC lain. Kembali ke PC yang sebelumnya, mengaktifkan snort, kemudian masuk ke folder snort/log. Pada folder tersebut akan muncul file baru bernama arlet.ids menggunakan Notepad++. Berarti di snort 1. Kita masuk ke ini. Kemudian snort.log. Wah, di sini ada arlet ya. Di sini ada arlet. Nah, ternyata di sini ada arlet. Benar, arlet di sini ada merah di sini. Bahwa ketahuan si 192.168.40.200 itu ngeping si 192.168.40.50. Bahwa mereka terdeteksi ngeping gitu. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, Snort akan menghasilkan arlet. Terdapat akses menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan 40.100. Ya, jadi di sini ada arlet bahwa si 40.100 ini melakukan sebuah pingan lah. Dia melakukan ping. Oke. Maaf, PC yang 200 PC dari si mana nih ya? PC dari 400/100 itu dapat ping PC 40.100 ngeping PC melakukan FTP ke 40.200. Dan ke sini ketahuan bahwa PC 40.200 itu diganggu gitu. Akibat konfigurasi oke, tahap pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan menggunakan link rekam video. Oke. Untuk video kali ini mungkin hanya sampai situ saja.
di mana saya sudah melakukan semua praktik yang dari tugas panduan praktik tugas 3 ini MSI 4404. Uh, saya melakukan praktikum Snort IDS di mana semua kegiatannya sudah berlalu dan semua prosesnya berjalan uh, lumayan banyak kendala tapi berhasil. Saya melakukan instalasi Snort, kemudian melakukan konfigurasinya, kemudian melakukan uh, praktikum konfigurasi Snort, kemudian melakukan uh, praktikum membangkitkan arlet dan lain-lain. Kurang lebihnya saya sudah presentasikan di video kali ini. Oke, baik saja, saya Bani Adam Aliksan meminta maaf kepada dosen saya kalau misalnya penjelasan saya agak kurang bagus atau banyak yang kekeliruan dan ketidaksampaian maksud saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.